Selamat siang, Bu Ranti. Terima kasih Bu Livia, Bu Tika sudah bergabung untuk praktik baik hari ini. Hari ini dalam rangka pembebasan ilmu yang kita dapat selama mengikuti program pendidikan calon guru penggerak. Jadi sekarang ini kita sampai di modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Jadi sebelum kita masuk ke coaching, jadi saya ingin menjelaskan apa supervisi akademik itu. Jadi supervisi akademik ini digunakan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid tentunya dalam suasana inspiratif, interaktif, kemudian menantang, memotivasi peserta didik untuk berperan aktif, serta memberikan ruang peserta didik dalam berprakarsa, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dan hal supervisi juga berguna untuk membuka ruang untuk mendorong sebuah perbaikan dan pengembangan diri seorang guru di lingkungan sekolah. Nah, jadi biasanya supervisi ini dilakukan oleh kepala sekolah, tetapi dengan melakukan pendekatan coaching. Nah, pendekatan coaching itu sendiri adalah yaitu sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, yang berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Nah, di sini coaching itu untuk menggali potensi atau kekuatan yang ada di diri coaching, sehingga coaching akan memahami situasi yang dihadapi. Kemudian coaching juga akan membangun kemandirian untuk menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya kompetensi inti yang ingin dicapai ketika melakukan percakapan coaching antara lain yang pertama adalah kehadiran penuh, atau dalam istilah percakapan coaching ini disebut coaching presence, di mana kemampuan seorang coach untuk hadir seutuhnya terhadap coaching, kemudian sehingga badan, pikiran, hati selaras ketika melakukan proses percakapan coaching. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Jadi kompetensi yang kedua ini mendengarkan secara aktif. Sebagai coach yang baik akan lebih banyak mendengarkan daripada dan lebih sedikit untuk berbicara. Jadi biasanya konsep di coaching ini, kita sebagai coach tidak menawarkan solusi, kemudian lebih untuk menahan, untuk lebih banyak berkomentar. Nah, jadi karena kita meyakini ketika melakukan proses coaching lebih berfokus dan pusat komunikasi adalah coaching sebagai mitra berbicara. Kemudian yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan berbobot ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hasil mendengarkan aktif. Dari hasil mendengarkan aktif, coach akan menggunakan kata kunci. Nah, kata kunci ini akan membantu coach untuk mengingat, merenung, dan mengaitkan fakta untuk memahami situasi yang sedang dihadapi. Kemudian bersifat terbuka dan eksploratif.
Nah, struktur kalimat yang terbuka akan membantu coach untuk menjawab sambil berpikir. Dan terakhir adalah diajukan dengan momen yang lebih tepat. Jadi sebagai coach tidak harus terburu-buru mengajukan pertanyaan, namun berikan jeda kepada coach untuk memproses. Ketika coach sudah siap memproses, maka barulah kita memberikan atau ajukan pertanyaan. Nah, di kompetensi mendengarkan secara aktif, maka kita harus mengetahui juga kompetensi mendengarkan dengan rasa. Rasa ini adalah singkatan dari receive, yaitu merasa diterima. Kemudian kita dengan cara memperhatikan pembicara, kemudian menerima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. Kemudian yang kedua, appreciate. Appreciate ini berarti kita menghargai setiap apa yang sudah didengarkan selama percakapan dengan berucapan ya, oke, mengangguk atau eyes contact yang mengisyaratkan bahwa kita mendengarkan. Kemudian summarize. Summarize ini merangkum setiap pembicaraan coach. Kemudian tentunya dengan tetap menggunakan kata kunci, yaitu jadi, sehingga kita merangkum pembicaraan yang disampaikan oleh coach sebelumnya. Dan terakhir baru kita mengajukan pertanyaan atau ask. Nah, percakapan coaching ini tentunya kita menggunakan alur tita dengan model grow, goal, reality, kemudian option. Nah, lanjut alur tita tersebut, yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan perlunya menyepakati antara coach dan coachee tentang tujuan atau topik pembicaraan. Alangkah lebih baiknya apabila coach sendiri yang memutuskan topik pembicaraan tersebut. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Seorang coach akan menggali, kemudian memetakan situasi, kemudian dan menghubungkan fakta-fakta yang sedang dihadapi oleh coach. Dan terakhir adalah rencana aksi. Rencana aksi ini mengembangkan ide-ide atau alternatif serta rencana strategi yang akan dilakukan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Dan terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah berkomitmen akan langkah selanjutnya. Biasanya kita akan lebih mengaitkan dengan siapa coach akan melibatkan. Nah, ibaratnya kalau untuk komitmen tindak lanjut, maka akan ditanyakan tentang komitmen seorang coach, kemudian dan siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana aksi coach. Baiklah, selanjutnya ada yang perlu dipertanyakan, Bu Tika, Bu Livia? Belum. Oke. Jadi untuk saat ini saya ingin melihat latihan percakapan coaching antara Bu Tika dengan Bu Livia. Jadi kita sepakati terlebih dahulu. Di sini yang bertindak sebagai coach siapa dan bertindak sebagai coachee siapa? Saya coachnya, Bu. Saya coach. Oke, baik. Berarti kita sepakati kalau Bu Satika sebagai coach dan Bu Livia sebagai coachee. Sebelumnya saya ngobrol sedikit ini Bu Satika. Jadi sebelum kita melakukan latihan percakapan coaching, kita akan ada rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual, yaitu percakapan coaching ini. Jadi sebelum melakukan percakapan coaching ini, Bu Tika, saya ingin menanya kompetensi apa yang ingin Bu Tika kembangkan? Kalau kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu berarti kehadiran penuh yang presence tadi ya. Ya.
Oh baik, jadi Bu Tika ingin mengembangkan kompetensi di present, kehadiran penuh. Baik. Kemudian menurut Bu Tika, jadi nanti kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Tika observasi? Kompetensi kehadiran penuh itu bagaimana saya menyelaraskan hati, badan, dan pikiran saya untuk fokus terhadap Bu Livia selaku coaching. Oke, berarti bagian kompetensi yang secara spesifik yang akan diobservasi itu nanti, karena Bu Tika menginginkan kompetensi present, kehadiran penuh, maka kompetensi yang secara spesifik diobservasi adalah di bagian kehadiran penuh atau presence-nya. Kemudian menurut Bu Tika, indikator ketercapaian dari kompetensi yang Ibu Tika inginkan, presence, kehadiran penuh seorang coach, itu apa saja? Yang pertama itu selaku coach saya harus memperhatikan dengan seksama apa yang dibicarakan oleh coach saya. Kemudian saya juga hadir penuh untuk mengamati gerak-gerik selain perkataan dari coaching. Oke, berarti ada eye contact-nya ya. Iya. Oke, baik. Nah, baik, kita akan melakukan observasi selama percakapan coaching. Silakan mencoba untuk latihan percakapan coaching. Oke Bu Anti, terima kasih. Kita mulai ya. Iya. Selamat siang Bu Livia. Gimana Bu kartu kendali di kelas Bu Livia? Apa sudah selesai semua ditandatangani oleh guru mata pelajarannya? Siang Bu Tika, nah kebetulan Bu, inilah hal yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Begini Bu, Ibu tahu sendirilah menjadi wali kelas IPS itu banyak tantangannya, tidak gampang karena anak-anak ini sangat istimewa ya Bu ya. Padahal kita sudah mengingatkan berkali-kali untuk mengumpulkan tugas, terus isilah kartu kendalinya dengan menyelesaikan tugas tersebut, tapi masih saja ada siswa yang tidak menuntaskan tugasnya. Oh iya, saya bisa memahami itu Bu Livia ya. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini yang mana Bu Livia? Yang pertama itu masalah siswa-siswa Bu Livia yang belum menyelesaikan tugas atau tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan yang kedua itu mengenai kartu kendali tadi ya, dimana kita ketahui bersama bahwa kartu kendali itu kan syarat untuk mengikuti ujian. Nah, yang mana nih Bu ya? Nah, seperti tujuan pembicaraan kita Bu, bagaimana siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka. Ya. Baik, jadi tujuan pembicaraan kita Bu Livia itu bagaimana murid-murid Bu Livia itu bisa menyelesaikan tugas mata pelajarannya tepat waktu. Iya Bu Tika, saya ingin tahu bagaimana murid saya itu mempunyai kesadaran lah terhadap tugas mereka seperti itu, menyelesaikan tugas mereka tepat waktu, sehingga tidak ada lagi saya terima laporan dari guru-guru itu yang belum bertugas lah, yang seperti itulah, seperti itu, karena berdampak ke mereka sendiri kan, ketuntasan belajar, kartu kendali mereka. Apa itu terjadi juga di mata pelajaran Bu Livia? Benar sekali, termasuk pelajaran saya masih juga ada yang belum menuntaskan. Bu Livia, apa nih kira-kira masalah murid-murid ini tidak menyelesaikan tugas tepat waktu? Alasannya apa kira-kira dari murid itu? Oh iya, banyak faktor Bu. Kebanyakan yang tidak mengerjakan tugas ini siswa laki-laki Bu. Nah, mungkin mereka tidak memprioritaskan mana tugas mereka di sekolah dan di luar sekolah. Seharusnya mereka tahu prioritas utama selesaikanlah dulu tugas di sekolah, baru mengerjakan yang lain-lain. Tapi mungkin banyak kendala juga, mereka ingin entah mengikuti kegiatan eskul, jadi mereka juga mengimbangi itu susah. Terus bermain game, itu kan anak laki-laki luar biasa seperti itu, bermain game, sehingga jadi malas mengerjakan tugas karena keenakan dengan hal-hal seperti itu.
Jadi di kelas Bu Livia yang tidak mengerjakan tugas itu anak laki-laki Bu ya. Iya. Selain tidak bisa mengatur waktu dengan baik, ada alasan lain lagi nggak Bu Livia? Benar sekali Bu, kebanyakan laki-laki. Nah, menurut saya sih selain faktor itu mungkin motivasi mereka terhadap belajar itu juga kurangnya pemahaman mereka akan pentingnya belajar itu juga, terus sehingga mengakibatkan mereka ketuntasan minimal belajar mereka itu tidak tercapai. Jadi seperti itu. Jadi menurut Bu Livia alasan lain dari murid-murid tidak menyelesaikan tugas itu adalah kurangnya motivasi. Iya, dan juga mereka nggak menyadari tujuan dari pelajaran dan juga manfaatnya apa, seperti itu ya Bu Livia ya. Masih ada alasan lain tidak Bu? Mungkin motivasi dari orang tua juga itu penting Bu, karena peran orang tua di rumah itu sangat berpengaruh ya Bu ya, karena seharusnya orang tua itu bisa melihat perkembangan belajar anak mereka. Dengan begitu kan masalah-masalah yang kita temui seperti tidak menyelesaikan tugas atau apa itu juga akan terkontrol dengan baik seperti itu. Jadi peran orang tua itu sangat penting juga untuk memotivasi kegiatan siswa di rumah. Oke, Bu Livia, berarti ada 3 faktor tadi ya yang mempengaruhi murid-murid Bu Livia itu tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, dari ketiga faktor tadi Bu Livia, kalau kita skalakan 1 sampai 10, faktor mana yang paling utama? Yang kedua, karena kurangnya motivasi intrinsik dari siswa tersebut dalam menyelesaikan tugas. Apa yang bisa Bu Livia lakukan untuk mengatasi masalah motivasi intrinsik tadi? Oke, mungkin pertama ya Bu, saya akan melakukan pemanggilan siswa untuk siswa-siswa yang mengalami masalah tadi ya, seperti pengumpulan tugas ini, terus memberikan motivasi kepada mereka apa sih tujuan pemberian tugas itu, terus apa yang ingin dicapai, terus konsekuensinya apa jika mereka tidak menyelesaikan tugas, terkendala kartu kendali salah satunya ya Bu ya, terus tidak mengikuti penilaian tengah semester, dan akibatnya ketuntasan mereka pun juga tidak tercapai. Itu yang pertama mungkin Bu. Terus yang kedua, mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tua dalam hal ini untuk membantu siswa saya ini untuk belajar di rumah agar mereka juga terkontrol penuh di rumah untuk kegiatan belajar. Itu sih. Terus yang ketiga mungkin saya akan melakukan peta kompetensi dasar yang ingin dicapai siswa tersebut. Dengan adanya peta kompetensi dasar ini mungkin kita tahu posisi kompetensi siswa yang kita hadapi tersebut. Nah, dengan ini harapan saya juga siswa tersebut akan berkurang lah yang seperti itu masalahnya, yang tidak menuntaskan tugas-tugasnya, terus kartu kendalinya juga baik ke depannya seperti itu. Jadi Bu Livia, dari ketiga langkah yang tadi Bu Livia lakukan tadi, menurut Bu Livia yang mana yang keberhasilannya paling besar? Mungkin yang ketiga ya Bu ya. Yang ketiga ini, karena dari sini saya yakin mungkin yang ketiga ini akan berhasil, karena sebelumnya saya sudah mencoba langkah-langkah pertama dan kedua, namun tingkat keberhasilannya masih kurang, sekitar skala 5 seperti itu. Kita kan bercerita tentang tingkat keberhasilan ini Bu Livia ya. Iya, benar. Kira-kira langkah yang ketiga yang menjadi pilihan Bu Livia tadi itu skala berapa yang ingin Ibu capai? Paling tidak 7 atau 8 lah ya Bu ya. Bu Livia yakin? Harus yakin, karena saya mengambil pelajaran juga dari rekan kerja saya di sekolah ini, salah satunya Bu Eni tuh. Saya yakin langkah ini bisa saya capai, mudah-mudahan ya. Kapan hal tersebut bisa Bu Livia mulai lakukan? Kalau bisa sesegera mungkin Bu, saya akan melakukan eksekusi ini. Siapa orang yang akan Ibu Livia libatkan dalam rencana aksi Ibu tadi? Oke, tentunya saya akan melibatkan siswa-siswa tadi Bu, yang belum menyelesaikan tugas tadi, itu salah satunya terus rekan guru saya Bu Eni, dan guru-guru mata pelajaran lainnya yang mengalami juga masalah seperti saya, sebagai pengontrol siswa-siswa tadi dalam menyelesaikan tugas dan yang paling penting itu orang tua juga. Jadi apa yang Ibu Livia dapatkan dari sesi percakapan kita saat ini?
saya akhirnya dengan tidak sengaja menyadari ya Bu ya, dari percakapan kita ini saya dapat menyikapi masalah yang saya temukan dalam beberapa waktu ini yang terus-terus ya setiap kita mau ujian. Nah, langkah-langkah yang saya akan lakukan itu dengan menyelesaikan tugas, saya akan melibatkan orang-orang yang bisa menyelesaikan proses permasalahan ini ya, untuk membantu dan mengevaluasi langkah-langkah saya ke depannya. Oke, baik, terima kasih Bu Livia atas waktunya. Semoga sukses menjadi guru dan juga sukses menjadi wali kelas. Terima kasih ya Bu. Oke, luar biasa percakapan coachingnya. Sepertinya Bu Livia mendalami sekali ya. Sepertinya itu permasalahan sudah memang memang permasalahan ditimbulkan dari berdasarkan pribadi gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Sartika kemudian Bu Livia atas percakapan coachingnya, luar biasa. Kalau saya lihat berdasarkan pengamatan untuk alur kita yang dilakukan oleh Bu Sartika ini sudah sesuai. Jadi dari awal Bu Sartika ini sudah mengajak Bu Livia untuk menyepakati tujuan dari topik pembicaraan. Kemudian Bu Sartika juga sudah mempunyai, tadi Bu Sartika ingin mengembangkan kompetensi present, kehadiran penuh. Jadi kalau lihat ketersesuaian di selama alur percakapan tadi, Bu Tika sudah melakukannya dengan baik, yaitu Bu Tika sudah menyimak, kemudian memperhatikan mimik atau gesture dari Bu Livia, kemudian Bu Sartika itu menjelaskan juga hati atau perasaan yang dialami Bu Livia ketika siswa-siswanya atau murid-muridnya tidak mengerjakan penugasan secara tepat waktu. Kemudian Bu Sartika juga menampakkan eye contact, kemudian ada apresiatifnya, yaitu menganggukkan, sehingga ada keselarasan pikiran, memahami situasi yang dihadapi dengan Bu Sartika, sehingga alur percakapannya lebih terarah dan kemudian lebih mengarahkan atau memfasilitasi coaching untuk memahami situasi yang sedang dihadapi. Nah, kemudian lebih mengeksplor lagi Bu Livia sebagai seorang coaching untuk menjawab beberapa rangkaian alasan atau penyebab yang menjadi permasalahan, kemudian lebih untuk memutuskan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan ke depan atau rencana aksi, serta melibatkan siapa saja yang akan mungkin dilibatkan untuk komitmen penanggung-jawaban rencana aksi tersebut. Jadi luar biasa, saya beri apresiatif untuk Bu Sartika. Nah, selanjutnya kita bincang-bincang lagi Bu Sartika, itu hasil observasi saya ya. Jadi setelah saya lihat atau setelah Bu Sartika melakukan percakapan coaching, nah yang menjadi apa yang sudah Ibu Tika lakukan untuk agar indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu tercapai. Kebetulan tadi Ibu Tika menyatakan ketercapaian kompetensi present. Jadi tahapan tadi apa saja? Jadi untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh yang seperti saya inginkan di awal tadi ya Bu Ranti, itu saya berusaha menghadirkan pikiran saya, hati saya, kemudian perasaan saya terhadap permasalahan yang Bu Livia sampaikan. Jadi dengan demikian saya selalu fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Livia. Oke, baik. Jadi Bu Sartika ini saya sudah lihat juga kalau Bu Sartika ini dari awalnya berhadapan dengan saya dengan memposisikan badan berhadapan dengan Bu Livia, itu berarti dia mencoba untuk menghadirkan secara utuh kepada coachingnya, kemudian yaitu menyelaraskan hati dan pikiran. Baik. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sartika kembangkan
setelah melakukan coaching tersebut? Sebenarnya saya ingin mengembangkan ketiganya Bu ya. Tadi ada 3 kompetensi ya dalam coaching. Iya. Cuman mungkin untuk yang berikutnya ini saya ingin kompetensi ketiga itu lebih dikembangkan lagi, yaitu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi ya. Oh ya, lebih mengajukan ke pertanyaan berbobot Iya, ya ketika. benar. Oke, baik. Jadi terima kasih Bu Sartika. Mungkin di lain waktu kita akan mencoba berkolaborasi lagi. Kita mencoba untuk saling coaching lagi. Mungkin ada di lain permasalahan yang berbeda. Terima kasih Bu Sartika, Bu Sama-sama. Lydia.